Renungan Jumat 3 Oktober 2025. Bertobat dan baharui sikap hidupmu. Bacaan Injil dari Injil Lukas bab 10 ayat 13 sampai 16. Saudara-saudariku terkasih, hari ini kita merenungkan sabda Yesus yang kedengarannya keras berupa ancaman. Yesus kelihatannya sangat kecewa dan tidak lagi menahan emosinya melihat ulah dari orang-orang yang tinggal di kota Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Ketiga kota ini mendapat perhatian khusus dari Yesus dalam karya pewartaan sabda Allah, ajakan untuk mempersiapkan datangnya kerajaan Allah, pekerjaan mujizat-mujizat yang besar, dan pengutusan 72 murid oleh Yesus kepada mereka. Tetapi hasilnya adalah nihil. Tidak ada tanggapan pertobatan dan pembaharuan sikap hidup serta perilaku. Sama sekali tidak ada. Maka secara tegas Yesus mengatakan, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di kota-kota kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Saudara-saudariku terkasih, Yesus mengecam kota-kota ini karena sikap ketertutupan hati, pikiran dan kehendak untuk mendengar dan melaksanakan sabda Allah, untuk mengakui Yesus sebagai putra Allah, untuk mengimani karya agung Allah dinyatakan dalam diri Yesus Kristus sebagai Sang Mesias. Maka dalam bagian terakhir kisah hari ini, Yesus memberikan sebuah ajakan agar mereka senantiasa terbuka terhadap pewartaan sabda Allah. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Saudara-saudariku terkasih, sikap membuka diri untuk menjadi pendengar dan pelaku sabda Allah adalah wujud kasih seorang murid kepada gurunya, wujud kasih seorang anak kepada orang tuanya, wujud kasih seorang murid-murid Kristus yang sejati. Mewujudkan diri sebagai seorang pendengar dan pelaku sabda Allah yang baik dan benar akan membawa orang pada sikap ketaatan total sebagai putra-putri Allah. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana dengan kita? Kita harus jujur mengatakan bahwa sabda Tuhan terus-menerus kita baca dan kita dengar melalui khotbah para imam, tokoh-tokoh umat. Kita juga mendengar katekese tentang iman Katolik. Bagaimana menjadi orang yang baik dan benar. Dan masih banyak nasihat dan anjuran agar kita jauhkan diri dari sikap malas, masa bodoh, dan ketertutupan, dan aktif menjadi orang Katolik. Mengapa masih banyak dari antara kita yang mendengar tetapi tidak mau menanggapi sabda Allah? Mengapa masih banyak orang tertutup hatinya untuk terlibat dan menunjukkan diri sebagai orang-orang yang baik dan benar? Hati-hati, jangan-jangan suatu saat Yesus akan mengecap kita sebagai orang-orang yang celaka. Maka untuk menjauhkan diri dari kecaman Yesus ini, mari kita bertobat dan membaharui sikap hidup kita dan perilaku kita. Bunda Maria, doakan kami anak-anak-Mu yang lemah ini, agar suatu saat kami mengikuti teladan-Mu, menjadi pendengar dan pelaku sabda Allah, menjadi pribadi yang tidak dikutuk oleh Tuhan.